Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wajahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, ya ma'syaral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa fazil muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi, beberapa hari ke depan kita akan
sebagai bulan kemurahan dan kelembutan dari Allah. Ibarat di zaman sekarang, bulan Ramadan bisa dikatakan sebagai big sale atau big promo dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bulan Ramadan banyak amalan-amalan yang sederhana dan kecil tetapi dapat meraih pahala yang sangat besar sekali. Ibadah sunnah dibalas dengan pahala wajib. Ibadah wajib dikali 70 kali lipat. Bahkan naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Itu artinya bahwa jangankan ibadahnya, jangankan tilawah dan zikirnya, bahkan tidurnya pun orang berpuasa dihitung sebagai ibadah. Banyak pahala-pahala besar diraih dengan usaha-usaha yang ringan di bulan Ramadan. Bahkan nanti ada suatu malam yang malam itu setara dengan hampir 1 abad kita beramal. Dengan cara kita hanya meraihnya, melakukan ibadah yang ringan di malam itu, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan itu dimulai dari waktu maghrib di tanggal itu, di malam itu, hingga terbit fajar. Beramal di malam itu meskipun sedikit, itu disetarakan dengan kita beramal hampir 1 abad, 83 tahun kurang lebih. Jamaah sekalian, hal itu tentunya menjadi kabar gembira untuk kita semua. Setidaknya kita menjadikan Ramadan sebagai penggugur dan penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW berpesan kepada kita terkait dengan bulan Ramadan, yang ini sepatutnya menjadi renungan bagi kita semua. Beliau mengingatkan kita bahwa ada orang yang sukses di bulan Ramadan, ada juga orang yang gagal di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, riwayat Imam Tirmizi rahimahullah taala, "Rabbi ma'an furajulin man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa rabbi ma'an furajulin dakhala alayhi Ramadan fansalakha minhu falam tughfar dhunubuhu, wa rabbi ma'an furajulin adraka abawahi indal kibar aw ahadihima falam yudkhilahu jannah." Ada 3 orang yang dikategorikan sebagai orang yang paling celaka di dunia ini. Kita pastikan jangan sampai kita menjadi orang yang disebut celaka oleh Nabi. Kalau disebut celaka oleh orang, mungkin kita tidak terlalu risau. Disebut celaka oleh atasan, mungkin tidak terlalu risau. Bahkan dicela sebagai orang celaka oleh masyarakat, tidak terlalu risau. Namun ini yang mengatakan celakanya adalah Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang celaka di dunia ini. Yang pertama adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang disebut namaku Muhammad Rasulullah, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Orang yang paling celaka adalah orang yang disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang seperti itu disebut oleh Nabi sebagai orang yang paling bakhil di dunia. Al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, paling pelit, paling korek adalah orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita tidak mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jala'ul Afham fi sholati wassalam ala khairil anam menyebutkan ada 40 faidah dan fadilah dari salawat. 5 di antaranya adalah, yang pertama, bahwa salawat itu dapat menghapus dosa-dosa. Yang kedua, bahwa salawat itu akan memenuhi, mengqadha hajat-hajat kita. Yang ketiga, bahwa salawat itu adalah menghilangkan kesulitan dan kesukaran kita. Itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, datang seorang sahabat mulia bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini senang berdoa, tetapi aku juga senang bersalawat. Bagaimana kalau doaku separuhnya adalah salawat?" Rasul mengatakan, "Baik, itu afdal bagi kamu." Datang lagi, "Bagaimana kalau salawat doaku adalah 1/3 dan 2/3 salawat?" Rasul memotivasi, "Itu baik bagimu." Datang yang terakhir, "Ya Rasulullah, sekarang doa-doaku seluruhnya salawat." Apa kata Rasulullah? "Jika kau lakukan itu, maka tughfar dzunubuka, dosa-dosamu akan dihilangkan, dihapus, dimaafkan, diampuni. Wa tuqda hajatuka,
hajat-hajatmu akan diqadha, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa tudhab humumuka, kesedihanmu, kesulitanmu dan kesukaranmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setidaknya 3 manfaat dari sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, manfaat sholawat adalah sholawat kita menghantarkan doa kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kullu da'watin la tusalla alayya aw la yusalla alayya fa huwa mardudatun. Setiap doa yang tidak dihantar dengan sholawat, maka doa tersebut tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu urutan kita berdoa adalah pertama membaca Asmaul Husna, kemudian membaca sholawat, kemudian sebutkan apa permohonan kita, lalu ditutup dengan sholawat kembali. Itulah tata cara kita berdoa dan adat berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, manfaat sholawat adalah menggaransi dan menjadi jaminan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang mendengar azan kemudian mengikuti suara muazin, bacaan muadzin, lalu setelah selesai dia membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, lalu dilanjutkan dengan membaca doa wasilah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah. Apa kata Nabi SAW? Wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, wajib baginya mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Bahkan dalam riwayatnya disebutkan, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Itu setidaknya manfaat sholawat. Dari 40 sholawat manfaat, dari manfaat 40 sholawat kita menyebutkan 4 atau 5 sholawat dari yang tadi disebutkan. Yang kedua, orang yang celaka kata Rasulullah SAW adalah man adraka Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, summan salakha minhu, lalu dia keluar dari bulan Ramadan, falam tughfar dzunubuhu, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni atau belum diampuni. Ini orang yang paling celaka nomor 2. Masuk ke Ramadan, tetapi keluar dari Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Ada 2 sebab. Yang pertama, mungkin dia tidak puasa, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Dan Allah mengancam melalui lisan Rasulnya, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang jelas. Dalam sebuah hadis sahih, Rasul pernah diperlihatkan neraka. Beliau melihat ada seseorang digantung dengan terbalik, dengan kaki terikat, lalu ditusuk oleh besi berupa kain, digantung di tiang neraka. Khususnya terburai-burai, mulutnya berdarah-darah, dalam posisi terbalik. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man hadza? Wahai Jibril, siapakah orang ini? Malaikat menjawab, dialah orang dari umatmu yang kala Ramadan dia makan dan minum. Dia tidak puasa tanpa alasan yang jelas. Bukan orang sakit, bukan musafir, bukan ibu-ibu yang sedang mengandung, bukan juga setelah melahirkan, atau bukan juga orang yang sakit, atau bukan orang yang sudah berusia lanjut. Dia tidak punya alasan untuk tidak berpuasa. Maka orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang pedih. Maka ini himbauan untuk siapapun. Bahkan mungkin untuk warung-warung, jangan jadi fasilitator orang durhaka kepada Allah, karena Anda akan mendapatkan dosanya. Karena menyediakan orang berbuka, menyediakan orang durhaka berdosa kepada Allah, maka dia pun akan terkena dosanya. Kecuali dia dapat memastikan bahwa makanan yang dia jual hanya dimakan oleh para musafir, hanya dimakan oleh ibu-ibu yang mengandung atau menyusui, atau orang-orang sakit. Kalau setidaknya tidak bisa dia pastikan, sebaiknya jangan coba-coba melawan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memfasilitasi orang durhaka dan orang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang gagal Ramadan adalah orang yang ikut puasa Ramadan tetapi dia tidak menunaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan perusak Ramadan yang paling besar adalah lisan kita. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun bi ayyada wa ta'amahu wa syarab." Barang siapa yang berpuasa Ramadan tetapi tidak dapat menjaga lidahnya, lisannya, menyakiti orang lain, membuka aib orang lain, meremehkan orang lain, maka kata Rasulullah, Allah tidak memerlukan puasanya. Artinya Ramadan yang dia lakukan hanya penggugur kewajiban dia sebagai seorang muslim, tetapi dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadannya, dan itu sebuah kerugian yang sangat nyata. Laparnya ikut, hausnya ikut,
Lelah letihnya ikut tetapi tidak mendapat apa-apa gara-gara dia tidak dapat menjaga lidah dan lisannya untuk menyakiti orang lain ataupun membuka aib orang lain atau meremehkan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang celaka kata Rasulullah SAW adalah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya, masih hidup, sudah sepuh, tetapi tidak menjadikan itu kesempatan baik untuk mendapatkan tiketnya ke surga. Rasul menyebutkan orang tua yang sudah lanjut. Kenapa? Karena orang tua yang masih muda dia masih bisa mengurus dirinya sendiri. Tetapi orang tua yang sudah lanjut dia tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Itulah kesempatan emas bagi seorang anak untuk mendapatkan tiketnya ke surga. Rasul bersabda, surgamu dan nerakamu ada pada orang tuamu. Surgamu dan nerakamu ada pada orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Keberkahan Allah ada pada keberkahan orang tua. Ijabah Allah ada pada doa orang tua. Maka barang siapa yang masih memiliki orang tua, terutama yang sudah sepuh, jadikanlah itu kesempatan emas, kesempatan terbaik untuk meraih tiket ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pesan kedua khutbah ini ada 3 persiapan kita menghadapi Ramadan. Yang pertama adalah akhlisun niyah, ikhlaskan niat kita hadapi Ramadan dengan ceria, hadapi Ramadan dengan sukacita. Setidaknya ini adalah kesempatan kita untuk menghapus dan mengikis dosa-dosa kita di tahun ini. Ikhlaskan supaya Ramadan dapat kita laksanakan dengan mudah. Yang kedua adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubati dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasul berpesan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah. Karena aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Rasul mengingatkan kita, sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena aku pun sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Untuk itu jangan sampai kita lepas istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah setidaknya 100 kali dalam sehari. Lalu yang ketiga, persiapan kita menuju Ramadan adalah perbaiki hablum minallah dan hablum minannas. Karena tidak ada ibadah yang sukses kepada Allah kecuali itu berhubungan atau berbanding lurus dengan kebaikan kita kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasul mengingatkan bahwa ada orang yang menghadap Allah dengan puluhan tahun ibadahnya, dengan segunung amal baiknya, tetapi ketika menghadap Allah dia dalam keadaan tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Lalu ketika ditanyakan, kenapa ya Allah, aku 70 tahun beribadah, aku 80 tahun beramal soleh, tapi sekarang tidak ada satupun pahala yang aku bawa. Apa kata Allah? Karena kamu di dunia syatama hada, menyakiti si A, wa dhalama hada, menzalimi si B, wa akala malahada, memakan hak si A dan si B. Lalu kebaikanmu yang banyak itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dulu kita zalimi, orang yang dulu kita sakiti. Kalau itu habis, maka keburukan orang yang kita zalimi ditimpakan kepada kita. Jadi itu juga sekalian, marilah kita jaga Ramadan ini dengan terutama menjaga lisan kita, karena itu kunci suksesnya Ramadan kita, menjaga lisan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal ifata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma isfasihata wal ifata wal mu'afata wal afwa wal barakata fid dunya wal akhirah. Allahumma la tad'alana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa sadadtahu wa la maridan illa syafaytahu wa
hajatan min hawaiji dunya wal akhirah iya laqridun wa lana fiha salat illa wa yasarta ya akramul akramin wa ya mujisirin. Allahumma rzuqna umara as-salihin, Allahumma rzuqna umara as-salihin, Allahumma rzuqna umara as-salihin. Wansuril mujahidin fi Filastin, wansuril mujahidin fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filastin wa fi kulli bilan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.